lihat bersama ada 2-3 lokasi perumahan anggota DPR yang sudah dikosongkan dan kondisinya rata-rata semacam itu. Memang kalau dibuat klasifikasi, ada rumah yang kondisinya masih baik, ada yang kurang baik, dan ada juga yang memang kondisinya cukup masuk parah gitu ya. Nampak di depan, kalau dari depan, dari fasad depan hanya kelihatan memang sedikit kusam ya, tapi kalau sudah dari dalam ada beberapa problem yang tadi teman-teman semua lihat berkaitan dengan bocoran akibat atap gitu ya. Kemudian juga banyak rembesan kerusakan akibat plumbing pemipaan yang sudah cukup tua, memang bangunan di sini dibangun tahun 80-an. Kemudian juga kerusakan yang juga disebabkan akibat rumah bersebelahan itu saling rembesannya saling bergerak, karena tembok rumah DPR ini itu temboknya satu tembok, jadi kalau rumah sebelah itu terjadi bocoran atau kelembapan pasti dia bergerak ke rumah sebelahnya. Dalam pemeliharaan rumah jabatan ini kami menggunakan aplikasi yang namanya Perjaka, perawatan rumah jabatan anggota Kalibata. Nah, dalam Perjaka ini itu setiap hari keluhan-keluhannya rata-rata sekitar antara 10 sampai 15 keluhan lah, dalam catatan kami. Tapi pada saat musim hujan keluhannya itu cukup banyak, banyak sekali akibat khususnya bocoran gitu. Nah, dalam aplikasi kami keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan, yaitu masalah banyaknya tikus, dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap. Rayap itu masif karena dulu kawasan ini memang kawasan tempat tumbuhnya pohon-pohon karet, sehingga setiap tahun kami beberapa kali melakukan suntik anti rayap, tapi mungkin rayap di sini lebih kuat dari anggota DPR, jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan di bangunan, di isi bangunan yang isinya dari kayu pasti rusak dalam waktu yang tertentu. Nah, ini yang sudah kami laporkan kepada pimpinan DPR, dan itu sudah dilakukan juga rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi, sehingga di tanggal 24 kemarin diputuskan dan disepakati untuk kedepannya akan diberikan dalam bentuk tunjangan. Nah, tunjangan ini tentu adalah bagian dari bagaimana cara kami memberikan layanan kepada Dewan, karena persidangan-persidangan yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan Dewan itu sangat padat, sehingga sudah selayaknya lah anggota-anggota Dewan itu bisa memiliki hunian atau tempat tinggal itu yang layak, yang tenang, yang bisa produktif dalam mengerjakan tugas-tugas konstitusinya. Nah, ini yang menjadi concern kami, dan tentunya berkaitan dengan hal tersebut kami sudah menindaklanjuti, kami sudah melakukan survei-survei sebagian dan bekerjasama dengan appraisal yang nanti akan melihat besaran yang paling realistis itu di tingkat apa. Kami tidak ingin berpretensi mencari nilai yang setinggi-tingginya, apalagi serendah-rendahnya, tapi yang paling realistis seperti apa hunian itu bisa menjadi tempat bekerja anggota Dewan selama 5 tahun ke depan. Saya kira itu adalah catatan kami. Setelah juga tadi teman-teman sudah melihat semua seperti apa kondisinya, dan tentu kami saat ini sedang mempersiapkan dokumen-dokumen dan tahapan-tahapan ke depan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara untuk menyelesaikan proses pengembalian aset negara ini kepada negara. Saya kira itu. Jadi di dalam aset yang ada di rumah-rumah jabatan ini adalah blok A, B, C, D, E.
di sebelah rel kereta dan sebelah Sungai Ciliwung itu ada blok F. Di sini jumlahnya 516, yang di sebelah Sungai Ciliwung sebelah rel kereta itu jumlahnya 80. Semua itu nanti harus kita lakukan dulu identifikasi aset-aset. Di dalamnya ini ada aset-aset yang itu milik negara, dalam hal ini pengelola barang Kementerian Keuangan. Ada juga aset-aset yang itu punya DPR. Kita harus lihat setiap rumah, harus kita data, harus dibuat berita acara untuk mendata rumah sebanyak 560 lebih rumah. Tentu butuh waktu. Kami sudah membentuk tim, tapi nanti memang harus dicatatkan dulu semua yang ada di dalam rumah apa saja. Setelah itu barulah kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahasnya. Dan memang satu yang juga kami belum sampaikan kemarin, dengan bertambahnya anggota dari 575 menjadi 580, ini tentu sesuatu juga yang nggak mudah bagi kami, dan sangat dimungkinkan dalam periode-periode ke depan itu kalau ada pemekaran provinsi, jumlah anggota juga akan bertambah. Sehingga memang saya kira pilihan yang paling fleksibel itu salah satunya adalah memberikan dalam bentuk tunjangan perumahan, sehingga walaupun kita menggunakan kacamata berkaitan dengan efisiensi, berkaitan dengan ekonomisnya, tapi juga yang perlu menjadi perhatian kami adalah bahwa kami ingin dalam pengelolaan aset negara dan keuangan negara ini benar-benar akuntabel. Kalau diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan, tentu itu sifatnya lamsam, dan kami tentu tidak lagi masuk ke wilayah-wilayah itu ya. Anggota dewan apakah dia akan mencicil rumah, apakah akan menyewa rumah, tentu kami tidak masuk ngurusin kwitansi anggota dewan. Kami serahkan selama 5 tahun anggota dewan bagaimana merasa nyaman dengan fasilitas tunjangan yang ada. Kira itu ya. Pak, izin Pak, nanya sedikit, saya Willy dari Kompas. Tentang ini kami sudah buat wacana ini dari 2 tahun lalu ya, menghitung kalau ada pergantian dewan ini ke depannya seperti apa gitu. Tentu kalau kajian kami ini mendasari pada kaitan efisiensi, kaitan akuntabel, itu utama. 2 hal itu menjadi cara pandang kami. Nah, kajian ini kami sampaikan kepada pimpinan gitu. Kalau dalam bentuk tunjangan seperti apa, kalau di revitalisasi seperti apa. Jadi saya kebetulan latar belakang saya teknis, maka saya paham betul kalau dilakukan perbaikan, tentu perbaikan yang disebut dengan perbaikan seluruh atap itu dan struktur itu harus dilakukan pembongkaran. Pernah dilakukan ini pada 2008 dan 2010 dan itu tidak berpengaruh. Ternyata strukturnya itu masih terus sebagian, tadi saya lihatkan di rumah yang pertama itu kan retakan-retakan struktur itu sangat serius dan masif, dan itu nggak bisa diperbaiki dengan hanya ditutup ya, tapi memang strukturnya harus diperbaiki. Jadi kajian kami ini memang kami sampaikan tentu dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Teman-teman dari media juga mungkin kalau mengatakan soal efisiensi bisa juga melakukan second opinion dengan beberapa DPR di daerah, di provinsi maupun di kabupaten kota, itu mereka besarannya seperti apa gitu ya. Jadi dengan harga keekonomisan sewa di provinsi-provinsi maupun di Jakarta seperti apa, tentu itu menjadi pertimbangan utama kami. Karena kita ingin, seperti beberapa kemarin anggota dewan, ada juga yang merasa walaupun kondisi apapun lebih nyaman di sini karena tidak mau repot untuk cari sewa lagi, tidak repot mencari tempat hunian lagi. Tapi buat kami memang yang paling penting adalah keluhan-keluhan tersebut pada saat, khususnya pada saat musim hujan, saya ulang lagi, itu sangat banyak dan itu sulit diatasi kalau kita memperbaiki hanya parsial. Jadi
atap ini memang harus diganti, strukturnya harus perbaiki. Dan tentunya karena ini berhimpitan, komplek ini dengan saluran sungai yang sekarang sudah makin mengecil karena ada hunian-hunian lain gitu ya. Itulah yang setiap musim hujan, pada saat hujan besar itu, air itu naik ke jalanan dan itu membuat ketidaknyamanan. Kalau hujannya besar sekali, pasti naik ke dalam rumah di sisi selatan dan sisi timur. Tidak tinggi, airnya hanya selutut, hanya semata kaki, tapi tentu itu sangat mengganggu. Jadi kalau ini akan dipertahankan sebagai sebuah hunian, tentu harus dilakukan revitalisasi yang serius, seluruh atapnya diganti, strukturnya diperbaiki, fasadnya dinormalkan kembali, karena ini dengan tembok dan tembok itu berhimpitan, tentu itu juga mengganggu ya. Setiap satu rumah ada yang lembab dan bocor, pasti bergerak ke rumah sebelahnya itu. Karena temboknya satu tembok bersama dengan rumah-rumah lainnya. Jadi itu bagian dari rekomendasi kami, dan kalau nanti dari pemerintah dalam hal ini ke depan akan melakukan revitalisasi serius ini untuk ke depan lagi, saya kira opsi itu mungkin saja gitu ya. Tapi tentu itu butuh stamina yang sangat besar gitu ya. Tidak bisa hanya sekedar kalau bocoran itu ditaruh cairan tertentu. Saya kira ini problemnya karena memang strukturnya rata-rata sudah turun gitu. Dan berkaitan besaran tadi sudah saya jelaskan. Besaran ini tentu kita bicara juga tentang hal-hal yang realistis dilakukan untuk melakukan sewa di Jakarta itu. Pasti berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mendengar di DPRD provinsi atau kabupaten kota uang perumahannya 40 juta, 50 juta gitu ya. Tentu secara apple to apple kita juga harus memandang itu, apakah Jakarta dengan di tempat lain itu besaran properti, harga properti itu sama sewanya. Saya kira itu juga harus jadi pertimbangan kami. Makanya kami menggunakan konsultan appraisal untuk itu. Dasar itulah yang nanti menjadikan kami untuk melakukan finalisasi yang akan kami laporkan kepada alat kelengkapan dewan yang namanya BURT setelah nanti terbentuk. Saya kira itu ya. Rumah dalam kondisi baiknya udah ada jumlahnya? Sebenarnya gini, rumah yang dalam kondisi baik pun kami punya data ya. Hari ini kami nggak bawa jumlahnya. Kami punya data. Rumah yang dalam kondisi baik pun sebenarnya itu pun untuk saya menyampaikan dalam kerangka yang proporsional dan objektif ya. Untuk sebuah hunian pejabat negara itu masih di bawah kelayakan saat ini. Walaupun disebut itu tidak ada bocoran, kering, aman gitu ya. Tapi untuk sebuah hunian ini seperti tadi teman-teman lihat, itu tangga ke atas itu kan besarannya sekitar hanya 20 sampai 25 cm tangga ke atas itu ya. Kadang-kadang kalau anggota mau kamar atas itu untuk taruh barang, memang dengan besarnya tangga itu hanya 20 sampai 25 cm, itu sangat sulit untuk mobilisasi gitu ya. Dapur, tadi Anda lihat ya, kita masuk ke dapur bertiga aja sudah sangat sulit gitu ya. Begitu juga tempat lain ya, untuk gerasi dan lain sebagainya, memang ukuran mobil kecil pun sangat ngepas gitu ya. Jadi rumah ini sekali lagi dibangun di tahun 80-an dengan cara pandang waktu itu gitu ya. Tentu dengan cara pandang sekarang menurut saya perlu di-refresh kalau itu akan dijadikan hunian untuk DPR. DPR dalam terminologi tentu sebagai salah satu bagian dari pejabat negara, tentu hunian itu harus relatif pantas, sehat lingkungannya, sehat rumahnya, sehingga bisa bekerja nyaman dan produktif dalam menghasilkan keputusan-keputusan politik. Bagus dari kami sampaikan kepada teman-teman bahwa pengelola aset negara itu adalah Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan. DPR itu adalah pengguna aset. Sebagai pengguna, tentu setelah diserahkan ke Kementerian Keuangan, itu nanti kami serahkan kembali kepada Kementerian Keuangan pemanfaatannya untuk apa. Jadi kami tentu tidak masuk ke wilayah itu ya. Tugas kami adalah memberikan dukungan sebaik-baiknya pada Dewan dalam bekerja, sehingga Dewan itu bisa makin produktif
mewakili masyarakat itu. Berarti pembahasannya nanti di teknis keputusan di Kementerian Keuangan, Pak? Ya, keputusan nanti di Kementerian Keuangan. Kami sedang mempersiapkan, jadi untuk rumah sekian banyak ini tentu kami butuh waktu mengidentifikasi, dan sekarang kami belum bisa masuk karena anggota Dewan sesuai dengan keputusan pimpinan diberikan waktu sampai dengan akhir Oktober untuk berbenah dan mencari hunian pengganti. Jadi kami nunggu setelah nanti mereka sudah mengosongkan, kami baru masuk tim kami untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada. Setelah itu kami baru mengundang Kementerian Keuangan untuk membahas itu. Yang di Ulu Jami itu adalah aset DPR, itu akan digunakan untuk pelatihan-pelatihan ASN. Bagus Pak dari Antara Pak. Misalnya, Ini kan tadi kan kita sudah lihat masih waktu sampai dengan akhir Oktober ya, karena tentu anggota yang terpilih lagi ataupun anggota baru yang dari daerah butuh waktu untuk mencari hunian ya, tempat tinggal. Jadi kami memahami itu dan kami membantu justru bagi anggota dewan yang membutuhkan bantuan untuk kepindahan. Jadi tadi yang pertanyaan tadi mungkin saya meneruskan, di data kami itu ada rumah yang masih dalam tanda petik layak itu ada sekitar 45%. Tapi itu pun dari 45% itu tetap juga pada aplikasi Perjaka kami setiap hari itu juga banyak juga ada keluhan-keluhan yang disampaikan berkaitan dengan hunian tersebut ya. Teman-teman tadi lihat dan mungkin nanti kalau sudah kosong bisa lihatlah yang disebut layak itu seperti apa. Indra izin kami dari IBM, berarti paling lambat ini akan diserahkan ke Kemenkeu itu kapan Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya jadi tadi menyelesaikan juga pertanyaan tadi bahwa hak kewajiban anggota itu dalam undang-undang semua diperlakukan sama, sehingga semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali itu pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Seknek. Nah, kalau berkaitan dengan batas waktu untuk pemanfaatan aset-aset ini, tentu itu butuh waktu, saya yakin cukup panjang ya. Mengidentifikasi rumah lebih dari 600 itu butuh waktu 1 hari, mungkin kami hanya bisa maksimum mungkin 5 rumah kali bisa membuat berita acara aset yang ada gitu ya. Jadi tentu ini menjadi catatan bagi kami dan kami ingin mempercepat prosesnya, mempercepat, mungkin nanti timnya akan ditambah supaya identifikasi terhadap aset-aset yang ada itu bisa lebih cepat, sehingga penyerahan kembali ke negara itu kami usahakan di tahun ini juga, jadi maksud kami di tahun 2025 awal sudah bisa diberangkatkan. Oke, cukup. Di Ulu Jami itu jumlahnya 51 rumah, tapi di Ulu Jami itu lokasinya bukan eksklusif seperti ini, perumahan yang klaster semua anggota DPR. Ulu Jami itu dulu dibeli untuk melengkapi perumahan DPR, itu ada di dalam satu kompleks perumahan bersama dengan masyarakat gitu ya. Jadi karena itu kompleks bersama masyarakat, tentu kami juga harus hati-hati penggunaannya. Tapi yang pasti kami sudah mengidentifikasi, sebagian kami akan gunakan karena kami selama ini sedang menata kembali reformasi birokrasi, percepatan capacity building pegawai. Salah satunya kami akan gunakan itu sebagian nanti untuk peningkatan SDM DPR, untuk peningkatan kemampuan teknis pegawai. Terakhir fokusnya di Kalibata 2 titik ya, yang di blok A, B, C, D, E dan blok F yang di samping Sungai Ciliwung itu juga akan dikembalikan.